Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Selamat hari Minggu ya adik-adik. Kak Yuda, kenapa sih kok cemberut? Habisnya tadi mau beli makan, tempat makannya tutup. Aku kan lapar. Emangnya nggak ada tempat lain? Gak ada, aku maunya makan McDonald. McDonaldnya tutup. Ah, sabar Kakak Yuda, nggak boleh marah-marah gitu, nggak boleh cemberut gitu. Kalau sabar itu kan anak Tuhan. Mau sabar nggak Kakak Yuda? Kan bisa cari McD yang lain. Oke. Nah, adik-adik, kayak tema kita minggu ini yaitu panjang sabar adalah anak siapa Kakak Yuda? Anak Tuhan. Kayak tadi Kakak Yuda nggak jadi marah-marah, nggak jadi cemberut karena Kakak Yuda mau cari tempat makan lain. Karena Kakak Yuda sabar, karena Kakak Yuda anak Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kita mulai sekolah minggu ini dengan nyanyi sama-sama dulu ya. Judulnya Anak Monyet. Yuk. Nyanyi bareng-bareng ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay. Panjang sabar itu anak Tuhan adik-adik. Nah, selanjutnya kita doa pembuka dulu ya sama Oma. Silakan Oma. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu. Nah, apa kabar? Sudah minggu keberapa nih kita sekolah? Bagaimana? Sudah ada kemajuan kan? Oke, sekali setelah adik-adik bernyanyi dengan kakak Gilang dan kakak Yuda, ayo sekarang siapkan hati, pikiran supaya kita bisa menerima pelajaran, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu online. Ayo semua siapkan hati dan pikirannya, lipat tangan, duduk yang manis. Ayo. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali anak-anakmu datang untuk bersekolah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami supaya anak-anakmu ini bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu dengan baik. Semua dapat berjalan dengan lancar dan kami semua dapat mendapat hikmah yang besar dari makna yang diberikan oleh bunda, kakak dalam pelajaran. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekarang dengarkan Bunda Bunda Lucy mau cerita boneka. Duduk yang manis ya, nanti cerita untuk Oma ya. Nah, dadah, silakan Bunda Lucy. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semoga anak-anak semua sehat ya. Iya. Jangan lupa berjemuran setiap hari, oke? Nah, hari ini Bunda Lucy bersama dengan dan Jonathan. ya, kita akan memperagakan sebuah cerita boneka. Topiknya tentang Kesabaran. kesabaran. Sabar itu subur ya. Yuk, mari kita simak topik kita hari ini. Pada suatu pagi, Sally sedang makan pagi bersama dengan ayahnya. Papa, aku ingin mempunyai taman bunga yang indah seperti temanku. Bisa Sally, nanti papa bisa ajarin kamu cara menanam dan mengurusnya. Kita beli benihnya hari ini. Asik, terima kasih Papa. Yuk kita berangkat sekarang. Sebentar ya, papa belum selesai makan. Setelah selesai kita pergi bersama. Kamu siap-siap dulu pakai sepatu, jangan lupa minum susu. Yuk Sally, kita keluar beli benih tanaman. Sebentar Papa, aku lupa minum susu. Oke, selesai. Ayo kita pergi. Tanaman. Pagi Bu, saya mau beli benih bunga. Apakah ada? Ada, silakan dipilih. Di sini ada berbagai benih tanaman untuk bunga. Yang ini Bu, berapa harganya Bu? Itu harganya 5.000. Baik, saya beli ini. Oke, terima kasih. Oke, Sally dan papanya kembali pulang ke rumah. Ayah, kita ngapain dengan biji itu? Kita tanam di tanah dan menyirami tiap pagi. Oke, aku sudah dapat sekopnya. Kemudian Sally dan ayahnya pergi ke taman di belakang rumahnya. Sally tidak tahu cara untuk menanam. Karena itu papahnya akan mengajari dia bagaimana cara menanam. Ayahnya menggali tanah, kemudian memasukkan benihnya ke dalam tanah. Setelah itu disiram. Keesokan paginya Sally terbangun dari tidurnya dan ingin cepat-cepat melihat tanaman itu. Aku mau melihat tanaman aku. Cepat pergi ayo. Sally mencari ayahnya. Papa, aku mau melihat tanamanku lagi yang baru jadi. Oke. Loh, kok belum tumbuh sih? Lama banget, ini kan sudah 1 hari. Tentu saja belum Sally, membutuhkan waktu beberapa hari agar benih bisa tumbuh. Kita perlu menyiraminya dengan rajin setiap pagi. Ayah, aku
Aku sangat sedih karena bijinya tidak mau tumbuh dan mengapa sangat lama agar bijinya menjadi tanaman. Tanaman itu membutuhkan waktu untuk menumbuhkan akar dulu, baru setelah itu daunnya. Dibutuhkan kesabaran ya Sally. Sirami 1 minggu lagi dengan rajin ya. Baik, Papa. Kemudian setiap hari Sally dengan rajin menyiram tanamannya setiap pagi. Setiap habis makan, dia menyiram tanamannya. Bahkan ketika dia baru bangun tidur, dia menyiram tanamannya. Langsung meminta ayahnya mengantar dia ke taman untuk menyiram taman pada pagi-pagi hari. Nah, kemudian pada suatu kali pagi-pagi Sally kembali ingin melihat tanamannya untuk menyiramnya. Kemudian ia menemukan Ada daunnya. Ayah lihat ada daun. Ini ada Betul kan daunnya. kata Papa, Sally tetap menyiramkan tanaman tiap hari dengan giat. Kemudian beberapa minggu kemudian akan bertumbuhlah bunga indah dari tanaman. suatu pagi kembali papanya dan Sally makan pagi bersama dan Sally berniat untuk menyiram tanamannya lagi. Aku mau nyiram tanaman sekarang. Dan yang ditemukan olehnya adalah Papa, bunganya sudah muncul dan mekar dengan indah. Terima kasih sudah mengajari aku tentang kesabaran. Sama-sama Sally, Papa sayang Sally. Jadi demikianlah cerita boneka mengenai kesabaran pada hari ini. Jadi adik-adik harus belajar menjadi orang yang sabar ya. Karena kasih itu sabar adanya. Dan kalau kita sabar, kita akan menuai kesuburan. Seperti tadi, anak yang bernama Sally dengan rajin mau belajar sabar menyirami tanaman benihnya itu setiap hari hingga akhirnya tanamannya itu tumbuh menjadi bunga yang indah. Ya, demikian untuk cerita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian pagi ini? Sesuai tema kita hari ini, kita mau belajar tentang sabar. Bagaimana sih sabar itu? Yuk kita buka Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 35. Kita mau cerita tentang Ishak si pembawa damai. Yuk kita lihat yuk. Nah adik-adik, Bunda Susi mau cerita tentang Ishak ya. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan. Lihat di gambar itu, tidak ada makanan. Mereka sangat kelaparan. Lihat anak-anak itu, mereka kelaparan, kurus kering. Mau cari makanan di mana-mana tidak ada. Sedih ya, susah ya. Sehingga Tuhan memerintahkan Ishak adik-adik untuk tinggal di tanah Gerar. Ishak pergi ke tanah Gerar sebagai orang asing. Lalu Ishak pun berangkat ke sana bersama dengan rombongannya dan unta-unta juga keluarganya dia bawa ke sana ya. Lalu Ishak pergi bersama rombongannya ya. Tuh lihat ya, banyak ya rombongannya ya. Mereka berangkat sana. Lalu Tuhan berkata kepada Ishak, Tuhan berjanji akan memberi keturunan Ishak seperti bintang di langit. Wah, kalian tahu bintang di langit banyak banget kan? Wah, itulah Tuhan berjanji pada Ishak akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Ishak orang yang baik, orang yang sabar. Tuhan sangat sayang pada Ishak. Jadi Tuhan memberkati Ishak. Apapun yang dia lakukan pasti akan terjadi. Maksudnya berhasil ya adik-adik, karena Ishak anak yang baik, Ishak orang yang baik, orang yang sabar. Lalu Ishak pergi ke tanah Gerar. Setiba di tanah Gerar, Ishak pun menabur di tanah Gerar. Dia tabur semua. Nah setelah itu panennya hasil menjadi 100 kali lipat. Wah banyak sekali ya. Wah dia langsung menjadi orang yang sangat kaya di tanah Gerar.
Tapi adik-adik, rupanya ada orang yang tidak suka melihat Ishak menjadi orang yang kaya, yaitu Raja Abimelek yang adalah Raja Filistin. Dia menjadi iri hati pada Ishak. Lalu ia pun mengusir Ishak dan rombongannya karena dia takut, wah dia lebih kaya daripada kita nanti kalau dibiarkan, katanya. Jadi usir, Ishak pun diusir. Apakah Ishak marah adik-adik? Tidak, Ishak tidak marah adik-adik ya. Ishak mengiyakan. Lalu Ishak pun pergi membawa kambing, domba, lembu. Dia bawa semuanya. Dia pergi lagi dari lembah Gerar. Dia pergi, dia menyusuri jalan, dan akhirnya dia melihat ada apa itu? Wah, ada sumur tertutup. Nah, sumur tertutup itu milik ayah Ishak. Ayahnya Ishak siapa sih? Ayo, ada yang tahu? Ya, Abraham. Ayah Ishak adalah Abraham. Nah, sumur itu udah tua, jadi sudah tidak terpakai. Orang-orang tidak pernah peduli dengan sumur itu. Lalu Ishak pun menggali sumur itu. Sumur itu digali. Nah, saat sumur itu digali, wah, airnya berlimpah keluar banyak sekali. Nah, kalau airnya berlimpah banyak, berarti tanah-tanah di sekitar situ kan tandus tadinya. Nah, karena airnya banyak, tanahnya jadi subur. Wah, nah, melihat wah, airnya sangat banyak. Orang-orang Filistin ini, para gembala, ya, orang-orang Gerar nih, para gembala Gerar merasa terusik lagi. Wah, lihat, sumur itu kok bisa keluar air ya? Katanya, wah, hebat amat dia. Wah, kita harus usir dia. Lalu para gembala Gerar ini mengusir gembala Ishak. Kamu pergi dari sini, katanya. Ini bukan punya kamu. Diusir lagi. Apakah Ishak marah? Katanya. Ya, gembala itu akhirnya para gembala dan Ishak menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Baik ya, dia nggak marah. Dia kasih itu sumur-sumur itu. Dia berikan kepada gembala Gerar. Nah, setelah itu Ishak jalan lagi, pergi lagi, dia cari sumur lagi yang lain. Ishak pergi mencari sumur yang lain. Nah, pada saat dia mencari sumur lain, dia gali lagi, keluar lagi airnya. Karena kenapa? Karena Ishak diberkati. Lah, orang gembala-gembala Gerar, loh, kok itu juga keluar airnya? Diusir lagi Ishak. Ishak beberapa kali adik-adik diusir oleh gembala Gerar, ya. Nah, terus begitu pada saat itu Abimelek mendengar kalau Ishak itu diberkati Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan pasti berhasil. Jadi Abimelek merasa takut. Wah, bahaya nih kalau sampai Ishak marah karena kita usir-usir terus, nanti dia akan mengadu pada Tuhan, terus kita nanti dihukum. Wah, jangan deh. Nanti kalau Ishak marah, kita nanti dihukum. Wah, bahaya nih, katanya. Akhirnya Abimelek bilang sama gembala Gerar, sudah, jangan usir lagi. Kita harus berdamai dengan Ishak supaya Ishak tidak marah kepada kita, gitu. Terus begitu Abimelek datang ke Ishak. Dia minta maaf ya Kak, maaf ya Ishak, karena kami sudah sering mengusir engkau. Jangan dendam ya. Ayo kita buat perjanjian. Lalu Ishak pun membuat perjanjian dengan Raja Filistin, yaitu Abimelek, untuk memberikan tempat untuk Ishak tinggal di sana. Setelah itu, dan Ishak tidak balas dendam. Nah, setelah itu mereka berdamai adik-adik. Mereka membuat perjanjian damai. Nah, setelah selesai itu mereka tidak pernah lagi mengganggu Ishak. Lihat, Ishak pun bertambah kaya. Dia mendapatkan sumur baru. Dia menetap di kota yang namanya Bersebia. Lihat, Ishak tinggal di sana. Lihatlah, itu ternaknya banyak. Lihat, pekerja-pekerjanya sedang bekerja, ya. Nah, adik-adik, seperti Ishak yang pembawa damai, walaupun dia diusir berkali-kali, ya, tapi dia mau mengalah. Dia tidak marah, dia tetap dengan rendah hati mengiyakan, walaupun dia tidak salah kan adik-adik, tapi Ishak sangat rendah hati, Ishak sangat sabar. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus mengikuti teladan Ishak, yaitu sabar, panjang sabar.
Karena apa? Karena anak yang sabar itu Tuhan sangat sayang. Karena dia tidak mencari keributan, dia mau mengalah walaupun diledekin, walaupun diganggu sama adik-adik ya, saat lagi asik-asik diganggu, tapi tidak marah, bisa menahan amarah. Tenang adik-adik, jangan marah seperti Isa. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye. Hai adik-adik, kembali lagi sama Kakak Icel. Nah, Kakak Icel juga punya lagu lagi nih. Tapi sesuai banget nih sama tema kita hari ini, tentang sabar. Kalian pernah kan kalau misalnya diejek gitu sama temen, terus kita tuh mesti sabar, kita nggak boleh marah. Gimana cara ngadepinnya? Salah satunya dengan cara kita tersenyum. Diemin aja dia mau ngomong apa, senyumin aja. Ntar dia juga nggak enak hati sendiri. Ntar dia ngerasa kayak, dia mah nggak seru kalau diledekin. Udah aku nggak mau ledekin dia lagi. Jadi nanti dia nggak bakal ledekin kita lagi. Yuk kita nyanyi yuk. Tapi sebelumnya Kakak Icel bawa sepupunya Kakak Icel. Namanya Kayla. Panggil yuk. Kayla. Hai. Yeay, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, balik lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Santa Teresia lahir di Alençon, Prancis pada tahun 1873 dari keluarga yang saleh. Ketika Teresia masih kecil, ibunya meninggal dunia dan Teresia kecil diasuh oleh ayahnya, dan peran ibu diambil oleh kakak perempuannya yang tertua, Pauline. Teresia kecil sangat mencintai Tuhan Yesus dan ia sangat ingin menerima tubuh Kristus. Tetapi karena masih kecil, ia belum diperbolehkan untuk menerima komuni. Ada sebuah doa yang diucapkan Teresia kecil yang kemudian menjadi terkenal. Doanya seperti ini. Yesus, tentu engkau senang punya mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak ke sana kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamarmu karena bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sangat sakit sekali. Namun, terjadilah menurut kehendakmu. Ketika Teresia berumur 10 tahun, kakaknya, Pauline, masuk biara untuk menjadi suster. Dan saat itu, Teresia merasakan kesedihan yang luar biasa.
karena kehilangan sosok ibu dan kakak yang sangat dicintainya hingga sakit parah. Teresia menderita sakit selama kurang lebih 1 bulan, dan walaupun sudah dibawa ke berbagai dokter, Teresia tidak sembuh juga. Keluarganya sudah pasrah dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyembuhkan Teresia. Dan doa keluarga Teresia dikabulkan. Teresia melihat patung Bunda Maria yang ada di kamarnya tersenyum kepadanya, dan secara ajaib Teresia pun sembuh dari sakitnya. Pada umur 15 tahun, Teresia masuk biara untuk menjadi suster. Sejak masuk biara, Teresia menjadi lebih sabar dan lebih kuat. Suatu waktu, ketika Teresia sedang mencuci pakaian bersama suster-suster lainnya, ada seorang suster yang tidak sengaja mencipratkan air kotor ke wajah Teresia. Namun, Teresia hanya tertawa dan tidak marah. Teresia pun menawarkan diri untuk melayani seorang suster yang sudah lanjut usia, yang selalu mengeluh dan mengomel karena sakitnya. Namun Teresia selalu sabar untuk menghadapi suster itu. 9 tahun kemudian, Teresia menderita sakit TBC yang saat itu belum ada obatnya. Dan pada umur 24 tahun, Teresia meninggal dunia karena penyakitnya itu. Adik-adik, untuk menjadi sabar seperti Teresia memang gak gampang ya. Kalau wajah kita kecipratan air kotor seperti Teresia tadi, wah, kita mah pasti udah ngomel ya adik-adik. Terus kalau tadi yang soal suster yang sakit itu, kalau terus-terusan dengar keluhan dan omelan suster itu, yang ada kita mah malah kabur dan malas ngelayanin suster itu, iya enggak? Nah, tapi adik-adik, salah satu tanda bahwa kita adalah anak Tuhan adalah panjang sabar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah punya sifat panjang sabar? Kalau sudah, dipertahankan ya. Dan kalau merasa belum punya sifat panjang sabar, ayo berusaha supaya bisa menjadi lebih sabar. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hai adik-adik, hari ini sesuai tema kita, sabar, kita mau buat ini apa sih? Ini bisa dipasang di gantungan pintu kamar ya. Ini temanya, kalau yang ini temanya pantai. Jadi kita tulis di sini, nanti ayatnya ini nanti kita bisa, nanti ini kurang panjang tadi, nanti ayatnya kita bisa tulis, terus gitu di sini tulis sabar. Sabar itu apa aja? Tenang, pantang menyerah, tahan amarah, mau mengalah ya. Nah, kita bikin yang satu lagi ya, temanya pemandangan ya. Kita tema pegunungan kali ini ya. Oke, kita buat yuk. Nah, pertama-tama yang kamu lakukan adalah kamu pakai kertas bekas aja, terus udah gitu kamu lapisin kertas, terus ya dilem, terus kamu bolongin. Jadi dilapisin dulu baru dibolongin ya. Bolonginnya kan ada yang sesuai dengan pintu kamar kalian. Kalau pintunya bulat jadi bentuknya bulat. Kalau pintunya kecil jadi begini aja cukup ya. Lalu nanti yang di bawahnya kamu kasih tempel sedikit, kamu tulis ayatnya. Amsal 14 ayat 29 ya. Lalu oke, sekarang kita mau mulai ya. Kita bikin dulu yang pertama-tama, karena Bunda bikin dari ininya dulu deh, apa yang paling susahnya, paling ribet-ribetnya ya. Ini bikin dari ininya dulu, bikin pagar. Ya, kalian bisa berkreasi, nggak harus sama dengan seperti apa yang Bunda bikin, tapi bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu misalnya mau bikin temanya peternakan, boleh aja. Jadi nanti bisa ada binatang-binatang ya, bisa macam-macam. Mungkin juga temanya bisa, misalnya temanya kamar. Nah, kalau kamar berarti kan banyak apanya tuh, banyak ada tempat tidur ya kan.
Nah, itu kamu bisa bikin-bikin seperti itu. Ya, tadi masih kurang lagi. Kita bikin pagarnya dulu nih ceritanya. Ya, kita buat pagar. Lemnya jangan banyak-banyak, nanti jadi bleber kemana-mana ya. Kita buat pagar aja. Nah. Udah pagarnya selesai. Ini ceritanya jalannya nih. Ini apa? Ceritanya ini jalanan rumah ya. Nah, terus kita bikin topeng rumahnya. Bentuknya seperti gini ya, kalian nanti bentak bisa macam-macam, mau jalanannya lurus juga nggak apa-apa ya. Nah, terus Bunda ada bikin juga ininya pot kecil di rumahnya. Terus ini bikin ini nih, pohon cemara ya. Kita lewat juga nggak apa-apa adik-adik. Terus nah ini dari stick es krim kita tulis ya, cinta damai. Nah, sabar itu cinta damai kan? Sabar cinta damai. Terus kita tempel ini juga. Nah, rumahnya sudah jadi. Tuh, rumahnya sudah jadi adik-adik. Terus kita tempel gunungnya. Wah, pakai gunung loh. Nah, kalian bisa macam-macam nih ya. Kalau nggak mau gunung, bikin rumput-rumput di belakangnya juga boleh. Jadi kalian silahkan berkreasi. Sini Bunda hanya memberikan contoh, tapi kalian harus bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Imajinasinya biar jalan ya, biar pinter, makin pinter. Kalian kan anak-anak yang hebat. Nah, setelah itu kita kasih awan ya. Nah, awannya kita tulis nih, sabar itu ini apa? Pohon. Supaya pohonnya lebih kuat, karena tempelnya ini, kita tempelin ini dulu nih ya. Terus di sininya kita kasih lem, baru pohonnya kita tempel. Nah ya, terus nah Bunda Susi ada bikin apa nih? Matahari bersinar terang ya. Wow, ada mataharinya. Nah adik-adik, ini kan udah jadi nih ya kan, udah jadi nih semuanya. Tinggal kita tulis di sininya ya, kita tulisin di sininya, sabar itu ya. Tulisnya pakai, jangan pakai ini, pakai bolpen warna hitam atau biru. Nah di sini tenang. Nah, kalian
Terus itu yang panjang-panjang deh ya. Di sini menahan amarah. Menahan amarah. Ya, apalagi sabar itu mau mengalah. Apalagi sabar itu, ayo. Pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Iya, kalau kita mau buat sesuatu kadang-kadang kan susah tuh. Terus udahan aku nggak mau. Ya tidak bisa begitu. Itu namanya orang yang mudah putus asa. Kalau orang sabar tidak mudah putus asa. Artinya pantang menyerah. Oke. Nah, sabar itu juga tenang. Yaitu apa? Kenapa? Tenang, duduk diam, tenang. Ya, kalau menunggu sesuatu, tenang, jangan marah-marah, tenang. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kalian bisa hias lagi nih. Misalnya dikasih rumput-rumput. Wah ya, rumputnya deket nih. Dikasih rumput-rumput. Ya, kamu kasih binatang kayak apa aja terserah deh. Pokoknya semuanya biar cantik ya. Kasih bunganya. Kalian hias sedemikian rupa sesuai yang kalian harapkan, yang kalian kehendaki. Kamu gambar ya, bagus-bagus. Nanti setelah selesai, kamu bisa pajang di kamar kalian. Setiap hari lihat dan lakukan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan cuma bikin aja tapi tidak melakukan. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau saya misalnya lagi marah, oh iya, saya harus sabar. Sabar itu apa? Tahan amarah, tenang, mau mengalah, pantang menyerah ya. Mungkin ada yang lain lagi, kalian boleh tulis, cantumkan di sini. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita Alkitab, ayo sekarang kita tutup dengan doa sebelum kita pulang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan teman-teman, dengan kakak, dengan bunda, dengan oma dari sekolah minggu online. Tuhan berkati supaya kami besok hari Senin, supaya kami bisa sekolah dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran online dengan baik, supaya COVID cepat hilang Tuhan, supaya kami semua bisa berkumpul lagi, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kesabaran itu indah. Tuhan, ajari kami untuk selalu sabar dan setia dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berlibur adik-adik. Selamat hari Minggu. Besok jangan lupa sekolah. Siapkan tugas-tugasmu di sekolah. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, makasih ya udah nonton video sekolah minggu pada hari Minggu ini. Ingat ya adik-adik, kasih itu sabar, dan panjang sabar itu adalah anak Tuhan. Nah, adik-adik yuk kita nyanyi sama-sama lagu penutup judulnya Kasih. Ingat ya, kasih itu sabar. Ayo nyanyi bareng-bareng. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
kasih, 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 kasih. Ayo lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Dadah, sampai ketemu.